Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yosepin Stefani, absen 39 dari 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai dukungan daerah terhadap pembentukan negara kesatuan dan pemerintahan Republik Indonesia. Yang akan dibahas pada materi kali ini meliputi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rapat raksasa di lapangan Ikada, yang ketiga ada pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang terakhir ada tindakan heroik di berbagai daerah. Marilah kita mulai dengan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebaran berita proklamasi dilakukan agar kemerdekaan Indonesia dapat diakui oleh bangsanya sendiri. Ide untuk menyebarkan berita ini dilakukan oleh Drs. Mohatta kepada BM Dia. Mohatta mengusulkan agar teks proklamasi diperbanyak dan beritanya disiarkan ke seluruh dunia. Berita proklamasi pertama kali tersebar di hari pelaksanaan proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita ini diterima oleh Y dan B Palenwen yang merupakan kepala bagian kantor Radio Dome. Proklamasi ini dibacakan pada pukul 4 sore setiap setengah jam sekali. Hal ini kemudian memicu kemarahan Jepang. Kemudian Jepang menyegel pemancar radio dan melarang para pegawai untuk masuk pada tanggal 20 Agustus 1945. Namun, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar radio baru yang sebenarnya diambil dari kantor berita Dome. Alat pemancar kemudian dipasang di Jalan Menteng 31 dengan kode panggilan DJK pertama. Akhirnya berita proklamasi dapat disebarkan dengan lancar. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 1945 dan dihadiri oleh ribuan massa sama sekali tidak takut atas pencegatan dan penjagaan ketat tentara Jepang dengan persenjataan lengkap. Pada rapat Ikada itu, Presiden Soekarno hanya menyampaikan pidato singkat yang pada intinya memuat 3 hal pokok sebagai berikut. Pertama, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, memerintahkan rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memerintahkan rakyat untuk bubar dan meninggalkan lapangan menuju rumah masing-masing dengan tenang. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai tersebar di penjuru tanah air, Sultan Hamengkubuwono IX spontan menyatakan bahwa Yogyakarta tergabung dengan Republik Indonesia. Tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Pertama, negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa bagian dari negeri Republik Indonesia. Dan yang kedua, Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan segenap penduduk Yogyakarta untuk mengindahkan amanat tersebut. Bagian tindakan heroik di berbagai daerah, sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cara yang dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan kepahlawanan atau heroik di berbagai tempat di Indonesia. Rakyat Indonesia segera merebut tempat-tempat strategis yang masih dikuasai oleh Jepang, berusaha melucuti senjata-senjata Jepang dengan tujuan yang pertama, mendapatkan senjata sebagai modal perjuangan selanjutnya. Yang kedua, mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu atau Belanda. Ketiga, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Berikut beberapa tindakan heroik di Indonesia. Yang pertama ada Yogyakarta, tanggal 26 September 1945, sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang melaksanakan aksi mogok.
memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah di tangan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu diterbitkanlah Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Yang kedua, Surabaya. Tanggal 19 September 1945, orang-orang Belanda mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato sehingga memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera ditolak. Bentrokan tak dapat dihindarkan. Beberapa pemparang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda, merobek warna biru, dan mengibarkan kembali bendera merah putih ke tempatnya semula. Yang ketiga ada Semarang, terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran berawal dari adanya bentrok antara polisi Indonesia dengan tentara Jepang dan adanya desas-desus bahwa Jepang meracuni cadangan air minum di daerah Candi, yaitu daerah Semarang bagian selatan. Dokter Karyadi yang sedang memeriksa cadangan air minum tersebut ditembak mati oleh pasukan Jepang sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Terjadilah pertempuran selama 5 hari yang banyak menimbulkan korban. Untuk mengenang peristiwa tersebut dan mengenang keberanian para pemuda, maka didirikannya Monumen Tugu Muda. Baik, cukup sekian pembahasan singkat mengenai materi kali ini. Saya berharap saya telah menyampaikannya dengan maksimal agar penonton dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Di ujung video, saya Yosepin Stefani mengucapkan terima kasih.